Halo semuanya, kembali lagi Sobat Planner di materi tutorial funneling. Ya, sebelumnya itu saya akan jelaskan kepada kamu apa sih itu funneling. Kalau kita search di Google, funneling itu sendiri itu adalah sebuah metode bagaimana kita meningkatkan self ya, supaya kita memiliki tahap demi tahap untuk meningkatkan penjualan. Nah, dalam konsep funneling itu tersebut ada banyak sekali rancangan-rancangan sistem funneling. Mari kita bahas tetap di sini aja. Nah, saya sekarang sudah buka peta map. Di sini 5 fase funneling. Tetapi banyak banget yang pakar internet marketing atau bahkan orang-orang biasa yang mereka mengkolaborasikan dengan tekniknya sendiri. Itu bebas. Tapi kita harus tahu dulu, kamu harus tahu dulu dasar-dasarnya nih. Nah, pertama itu ada awareness, yaitu dimana customer itu harus kita buat sadar akan kehadiran produk kita. Itu awareness sendiri. Kedua, kita memberikan sebuah dampak knowledge atau juga bahasa sederhananya memberikan pengertian atau storytelling, cerita, menceritakan tentang produk kita tersebut, sehingga yang tadinya menyadari kehadiran produk kita ya, jadi ini produk kita hadir dulu ya, sehingga customer itu bisa sadar kehadiran produk kita. Setelah sudah mereka sadar tentang kehadiran produk kita, maka hal keduanya adalah membuat mereka bisa mengerti tentang produk kita. Setidaknya ada pengetahuan. Misalnya Anda bisa memberikan sebuah tips atau bahkan tutorial atau bahkan yang belum pernah orang-orang tahu suatu hal yang baru, dan itu akan membuat mereka menjadi suka ya, makanya akan dihadirkan menjadi liking atau menyukai. Jadi sesuatu informasi yang baru atau bahkan suatu metode yang baru ya, ini akan menjadi sebuah knowledge buat mereka. Mereka akan mengerti secara edukasinya. Artinya yang kedua ini bisa dikatakan edukasi juga ya, kalau saya boleh tambahkan ya. Artinya awareness dulu, menyadari tentang kehadirannya. Setelah itu kita berikan edukasi, ini juga bisa edukasi ya. Nah, ketika kita edukasi tentang produk kita, ini bisa kita berikan sebuah, misalnya saya memberikan sebuah tips, boleh nggak Pak? Misalnya boleh tips gitu ya. Misalnya Sobat Planner pengen tentang tutorial atau metode baru atau konsep baru ya, konsep baru atau info baru gitu. Jadi suatu informasi yang bisa disampaikan kepada mereka. Misalnya dalam hal ini saya membuat sebuah misalnya aplikasi ya, produk saya adalah sebuah aplikasi hampir mirip dengan Gojek misalnya produk saya itu, tetapi saya berikan informasi yang belum ada di Gojek misalnya. Nah, di Gojek itu kan rata-rata kan penyedia jasanya itu adalah rent motor ya, Gojek, terus Gokar untuk mobil, terus GoBox, terus apalagi dan segala macam. Tapi kan belum ada. Misalnya kalau Go Cleaning ada ya, untuk misalnya para yang ingin membersihkan gitu ya, Go Cleaning, layanan-layanan. Tapi misalnya saya cetuskan sebuah aplikasi baru, dan aplikasi itu kita kasih suatu layanan yang berbeda, misalnya GoKuli gitu ya, GoKuli misalnya. Jadi buat para kuli bangunan yang mereka tidak bekerja, akhirnya menggunakan GoKuli punya saya. Jadi kita bisa, jadi para kuli-kuli bisa mendaftarkan dirinya di sini dan mereka menjual ya kan, untuk misalnya kalau kuli kan biasanya nguruk tanah gitu ya, apalagi sih pekerjaannya misalnya benerin genteng, instalisasi genteng gitu ya. Nah, itu banyak banget gitu misalnya. Suatu hal yang dimana kita bisa jual gitu dengan radius misalnya 50 meter, sehingga pengertian ya, atau bahkan kita katakan di sini cerita baru ya, artinya suatu hal yang baru itu akan menjadi brainwash kepada masyarakat. Brainwash itu artinya kayak mereka tercuci otaknya gitu, jadi ada suatu hal yang baru itu bisa mencuci pikiran mereka sehingga mereka akhirnya suka. Kalau sudah suka, nah disinilah bisa dikatakan orang itu diambang yakin atau tidak yakin produk Anda bisakah memberikan sebuah solusi atau tidak ya kan. Apakah bisa memberikan sebuah solusi ya, solusinya misalnya apapun masalahnya. Misalnya Anda punya jualan produk makeup, lalu karena Anda tidak cocok, maka solusinya dengan produk ini. Karena, harus ada karena. Kalau solusi itu harus ada karena harus ada alasan ya. Di sini harus ada alasan.
Jadi kita berikan alasan yang memang masuk akal, yang logis. Kebanyakan alasan kan kurang ya, kurang masuk akal, bisa dikatakan tidak juga, tapi kurang kena ke sentuhan sosial hati masyarakatnya gitu. Sehingga ketika mereka yakin, kita berikan misalnya 10 alasan, ini alasan Anda bisa membeli produk kami, atau ini 20 alasan Anda membeli produk kami, atau setidaknya tidak alasan tapi perbandingan. Ini perbandingan jika Anda membeli produk kami. Selain alasan berarti berupa karena. Kalau alasan itu kan pasti karena ya. Karena itu sebuah alasan, ya kan? Perbandingan. Nah, ini keren banget sih. Saya sering banget pakai kalimat-kalimat perbandingan. Produk saya misalnya lebih bagus dibanding merek lain karena tapi ada alasannya, tapi harus diperbandingkan dengan produk sebelah. Tapi kita nggak boleh nyebut brandnya, itu ada prinsip dagang yang positif ya. Kita nggak boleh nyebut produk merek orang lain ya, kita nggak boleh menjatuhkan, tapi hal yang positif aja gitu ya. Sehingga hasilnya juga akan positif. Setuju? Oke, kita lanjut terakhir, artinya buy ya ini. Ketika mereka sudah yakin, nah di sini sebenarnya tahap HHCS, kalau saya katakan HHCS, harap-harap menanti lalu cemas gitu ya. Di sini di 3 dan 4 ini ya kan, biasanya orang tuh membangun sales funneling itu 3 dan 4 ini akan terjadi masalah gitu. Apakah yakin nggak sih gitu ya, yakin nggak sih penawaran kita sudah mencoba beberapa macam cara, perbandingan, apalagi selain perbandingan, mungkin alasan sudah, perbandingan sudah, manfaat ya kan. Nah itu seperti itu, manfaat, keuntungan ya, bisa kita sebutkan keuntungan gitu ya. Nah misalnya jadi banyak banget ya kombinasinya ya. Di sini ada namanya habis purchase, atau kita bahasa sederhananya buy gitu ya, ya kan. Nah di sini udah action untuk membeli produk kita, tapi di bawahnya sini harusnya itu mereka RO itu lebih bagus banget ya. Di sini yang ke-6 itu bisa RO, repeat order. Nah ini kalau sudah masuk ke tahap ini repeat order, ini keren banget sales funneling kalian. Sudah beli, belum tentu orang yang sudah beli dia akan beli lagi. Tapi kalau orang yang sudah beli dia membeli lagi, itu udah masuk tahap RO, repeat order. Nah ini adalah sebenarnya konsep 5 dasar ya. Konsep dasarnya cuma 5 sebenarnya, tidak termasuk yang RO ini. Yang penting ini masih kayak direct customer gitu ya, kita jual langsung ke customer. Nah untuk strateginya, perkuatlah di awareness ini. Awareness ini adalah menyadari kehadiran kalian ya, menyadari kehadiran datangnya produk kalian ya di sini. Jadi dari mana mereka bisa sadar tentang produk kalian? Yaitu kita bisa mendatangkan sebuah traffic atau kunjungan. Dari mana kunjungan itu berasal? Misalnya dari FB postingan ya kan, FB group ya kan, terus FB marketplace ya, terus forum, apalagi selain forum, FB marketplace, forum, misalnya website atau blog ya, terus forum segala macam, share WA juga termasuk ya, WA group ya. Jadi kuncinya adalah gimana, jangan langsung kalian jualan dulu gitu ya. Untuk lumrahnya buat kalian pemula yang pengen membangun sales funneling, kita harus datangkan sebanyak-banyaknya traffic ya. Nah ini juga bisa kita ambil dari, selain WA group kita bisa menggunakan misalnya FB Ads gitu ya, FB Ads atau Google Ads. Nah sekarang udah ada TikTok Ads ya, ada TikTok Ads, ada TikTok Ads. Jadi kita bisa pasang iklan produk kita di TikTok ya. Oh ini sekarang udah banyak banget ya, apapun sekarang sudah ada gitu. Kita yang biasanya jualan tuh di Facebook, terus di mana lagi, di Google, dia benar di Google, terus di mana lagi selain Google, di YouTube. Nah benar, sekarang di TikTok. Nah, sekarang ada hal yang baru, cuman saya belum ngoprek tentang TikTok Ads. Nanti akan saya buatkan tutorialnya bagaimana cara mengiklannya. Tetap di sini saja dan subscribe channel ini. Itulah sharing saya tentang 5 sales funneling buat kalian semua. Tetap di sini aja dan salam ganteng.